hari diberikan kepada kami keempat, kami akan melaporkan materi hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Adrian Muskare. Di sini saya sebagai moderator dan di samping saya, nama saya Fernando Alexandrorato. Dari sini sebagai materi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada saya untuk melaporkan hasil diskusi kami. Yang baik, langsung saja. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan atau yakni sesuai dengan lapan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti sesuai dengan kaidah ejaan, konotasi, istilah, dan tata bahasa. Kedua, bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan, kemampuan dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kebenaran. Yang kedua, fungsi penada kepribadian yang menyatakan identitas bahasa dalam pergaulan dengan bahasa lain. Yang ketiga, fungsi kewibawaan karena kependidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tidak dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Dan berikut contoh menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, apakah kamu sudah belajar? Yang kedua, bagaimana cara membuat nasi goreng ayam? Yang berikut, saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang berikut, saya selalu berdoa sebelum memulai belajar. Terakhir, saya dapat mengerjakan soal ujian dengan baik setelah saya belajar terlebih dahulu. Yang berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata bunyi atau fonologi. Yang kedua, kata bahasa atau kalimat. Yang berikut, kata, berikut ejaan, dan makna. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan sesuai serta baku. Kata yang tepat dan arasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud menakut atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan. Yang berikut, kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat efektif. Kalimat efektif harus diperhatikan sebagai berikut: mudah dipahami oleh orang lain. Yang berikut, menggunakan kata yang tepat serasi. Yang berikut, tidak baku, arti yang membingungkan. Pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Satu, mempunyai satu pikiran utama. Yang kedua, mempunyai koherensi yang baik atau hubungan antar unsurnya sangat erat. Yang berikut, menggunakan kalimat yang efektif. Sekian dan terima kasih. Sekian saja pengambilan materi kami. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari lain. Saya memberikan 2 pertanyaan. Atas waktu ini diberikan kepada saya, langsung saja. Apa faktor penghambat dalam berbahasa? Kesempatannya, saya dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan antara kedudukan bahasa Indonesia sebagai nasional dan sebagai bahasa negara? Saja fungsi dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sudah kami akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Pertanyaannya, apa saja fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Jadi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya sedaerah. Gimana saudara? Menjawab pertanyaan dari baik, saya akan menjawab. Apa faktor penghambat dalam berbahasa? Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa antara lain
kepala kota, dan kecerdasan, jenis kelamin, kondisi fisik, lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, setting sosial atau lingkungan, visual atau bahasa. Dapat berbeda antara sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang 1945 bab 5 pasal 36 terkait bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bagaimana saudara?